Oke, jumpa lagi di Coding Squid. Kalau berkaca-kaca ya teman-teman, standar engineer itu udah berubah. Dulu perusahaan tuh nyari engineer yang ya bisa nulis kode gitu. Tapi hari ini perusahaan tuh mulai nyarinya engineer yang bisa ngarahin agentic AI, nulis ribuan kode dengan waktu yang singkat gitu kan. Dan itu harus tanpa menghasilkan bug gitu ya. Masalahnya kan AI bukan apa AI itu nggak gagal karena bukan nggak bisa ngoding gitu. Tapi AI itu gagal karena engineer-nya yang ya di belakangnya gitu ya, nggak memahami gimana data itu mengalir, kemudian kapan sebuah operasi fungsi prosedur dieksekusi gitu, dan yang paling penting berapa biaya komputasi yang sebenarnya terjadi itu ya yang saat ini jadi kritis gitu di industri gitu. Hmm, Bocor halus dikit token boros, dan mungkin kalau subscribe-nya di Cloud Pro Max lebih mahal banget gitu. Nah, malam ini sesuai judul ya, kita bakal belajar tentang Kotlin gitu untuk eh, persiapan diri aja sih, nggak mau kejadian yang tadi itu disebabkan karena kita gitu sebagai engineer gitu ya. Untuk lanjut malam ini tuh, kemarin kita udah selesai fase 1 sama fase 2. Sekarang kita lanjut ke fase 3. Di fase 3 kemarin sempat sudah selesai satu tentang lambda dan high order function. High order function tuh kita coba rewind lagi ya. High order function itu sebuah uh, ada sebuah function gitu kayak gini ya. Fun terus variabel parameter pertama x, parameter kedua operation. Nah, HOF-nya yang mana nih? Yang high order function itu yang ini ya guys ya. Operationnya gitu ya. Parameter ini tuh function gitu. Jadi ketika apply twice function digunakan, lihat teman-teman pasti di sini menyadari ya, kok parameternya cuma satu gitu. Sebenarnya ini dua ya teman-teman. Kita bisa nulis dengan cara yang biasa gitu. Coba di sini ya, operation, kemudian object function. Nah, kemudian tadi di sini ya P1 plus 3 gitu. Oh, ini return, sorry. Return. Nah, ini apa lagi? Ada kayaknya ada yang kurang nih. Tutup kurungnya ya. Udah, tutup kurungnya satu lagi. Nah, biasanya kan gini ya, kalau kita melihat pendefinisian fungsi apply twice. Kemudian untuk mengisi bagian operation ya kita isi dengan HOF tadi ya. Function juga gitu yang diparam. Tapi ketika kita pakai Kotlin ada cara yang lebih mudah seperti di awal, yaitu simplifikasi dari penulisan high order function tadi. Menyalahi ini nggak bang, apa namanya itu? Enggak sih, apa namanya itu ya? Kok agak aneh gitu nulisnya. Mungkin ya di awal akan merasa sedikit aneh gitu, tapi compiler sudah mengerti dan memang merancang seperti itu teman-teman. Next, itu tentang lambda tadi ya, lambda. Next bakal ke scope function. Nah, scope function itu seperti apa, Bre? Nah, di sini ada coba. Nah, ini scope function ya, dijelasin lagi. Oh ya, gue ingin find lagi. Gue pakai coding school di open code gitu ya. Jadi nanti di sini ada beberapa agent
agentnya tuh ada 4 jadinya ya. Ada build, ada coach, ada plan, ada teacher. Dan gue pakai teacher untuk sesuai dengan kegelisahan kita gitu. Orang pakai AI tapi engineeringnya nggak matang. Nah, kita matengin pakai coding school teacher agent gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini ada scope function. Apa ya yang perlu dibahas? Yang pertama, ada 5 fungsi kecil yang mengubah cara kita menulis kode. Itu ada let, ada apply, ada run, ada with, ada else, kemudian ada also gitu ya. Mereka itu mirip ya, semuanya jalanin kode dalam scope object, tapi bedanya di return value-nya. Ada yang dia ngembaliin it, ada yang ngembaliin this, ada yang ngembaliin ya it atau this gitu aja sih. Gimana nih cara pakainya? Langsung aja ya, kita minta teacher agentnya ngasih contoh gitu ya. Oke, lanjut. Gue pakai model gratisan ya dari Open Code Zen, namanya Big Pickle. Big Pickle gratis teman-teman, dan cukup matang gitu ya untuk wawasan coding. Gua rasa sih ini udah bisa gitu buat belajar, daripada teman-teman belajar coding harus apa namanya itu ya, bayar bootcamp, kursus gitu-gitu kan. Ya udah, mending pakai ini aja, langsung jalanin lagi gitu. Nah, di sini ada contohnya paling umum penggunaan apply gitu. Apply tadi buat apa? Apply itu untuk konfigurasi objek. Nah, di sini ya contoh ada variable person, kemudian person itu memuat 2 atribut atau properti. Yang pertama string, yang kedua string name, yang kedua integer ya, integer biasa ya. Age ini usia ya. Kemudian ada person email, kemudian phone address gitu ya. Ini kalau tanpa apply gitu. Tapi kalau dengan apply itu bisa dibikin lebih seamless gitu ya. Menjadi satu baris sintak. Ini sebenarnya satu baris bisa ya. Tapi linternya di otomatis biar readable dia kasih enter. Email, phone, address gitu ya. Itu kalau yang apply. Kita mendingan sambil ngoding aja ya teman-teman ya. Gue bakal bikin satu file di sini. Kita kan ada di fase 3, terus materinya tentang apa tadi? Ntar gue bikin kelasnya dulu. Materi tentang scope function, objek ya. Scope function, oke, scope function. Kita tulis scope function. Halo yang baru bergabung, boleh kita nongkrong di sini dulu. Nanti sekalian belajar, sharing juga. Gue lagi belajar Kotlin. Buat teman-teman yang udah mahir di Kotlin, share dong pengalamannya gimana. Di sini gue lagi belajar tentang scope function di Kotlin kayak guys ya. Gue biasa live ya setiap hari sih, bahkan bisa sehari 2 kali ya. Kalau gue gabut, gue live gitu aja buat yang ngejar target supaya nggak kalah sama AI ya. Oke, next gue bakal nulis apa tadi ya, pembuatan objek. Oh ya, definisi objek. Di sini ada file person. Berarti gue harus bikin kelasnya dulu ya. Mending data class atau class ya? Class aja deh. Person, kemudian file name, file age. Nah, ini teman-teman ya. Sebenarnya sebelum ada era AI agentic gitu ya. Kalau gua kan pakainya dulu Vim, Nano gitu. Itu kan bener-bener gak ada suggest atau snippet atau linter gitu ya. Terus pindah ke VS Code gitu. Nah, di situ gua mengenal ekstensi. Terus gua pindah lagi ke IntelliJ. Nah, di situ gua dapat experience yang wow.
kayak ada AI-nya padahal bukan AI itu ya. Kalau teman-teman pernah pakai Oh My Post di command line gitu, dia punya track history record. Kita tuh terbiasa ngirim prompt comment tuh seperti apa. Nah, Intel itu seperti itu ya yang gue alami gitu ya. Dan ya itu pengalaman yang apa namanya tuh wow banget sih di era sebelum ada AI gitu ya. Nah sekarang udah ada AI gimana? Ya pastinya makin terlena lagi dan mungkin teman-teman bakal ada yang kehilangan fundamental skill gitu ya. Belajar bareng kita aja di sini Coding School nanti teman-teman bisa pakai tuh tools yang gua install juga di open code gua. Nih gua kasih lihat di sini ada apa namanya itu ekstensi buat si ini ya open code-nya namanya Coding School teman-teman. Ini ngebantu banget buat teman-teman yang kehilangan fundamental skill gara-gara terlena AI gitu ya. Kita kembaliin memori muscle kita dengan cara belajar bersama ya Coding School ini. Gratis ini teman-teman. Per hari ini aja usernya udah 1180 kemarin 1170, udah ada 10 orang per hari, average-nya tuh 50 user install gitu ya. Jadi manfaatin aja hal-hal yang gratis gini daripada teman-teman harus bayar bootcamp atau kursus gitu ya. Jelas-jelas bootcamp aja ada yang gratisan tapi nggak dapat mentor yang begitu intens. Kalau ini ya teman-teman belajar mau curhat tentang masalah teman-teman memahami pembelajaran kapanpun dimanapun udah eksekusi aja gitu, bisa dijawab sama dia selama pickle atau model AI gratisannya nggak habis. Kalau habis gimana bang? Gua sih pakai ini ya teman-teman apa open router, line router atau omni route gitu ya biar gratis lagi. Kita mah yang gratis-gratis aja udah cukup kalau buat belajar mah nggak usah yang berbayar. Kalau Claude gimana bang Claude? Ada dua kiblat ya kalau teman-teman ngelihat tren saat ini, orang yang non teknikal bisa bikin aplikasi itu gimana kok bisa secanggih itu gitu ya. Claude jawabannya gitu ya, dia nggak perlu memahami tentang gimana engineering fundamental ya udah prom aja Claude ya, selama duitnya banyak bisa gitu. Limitnya duit aja sih kalau Claude mungkin ya. Next balik lagi kita bakal apa tadi ya, ya ngedefine beberapa properti, ada email gitu ya, kemudian ada address, ada phone. Kadang juga gue pakai IntelliJ gini tuh ya, dibenerin teman-teman kalau tipe dari misal kata-kata telepon gitu, phone gitu ya. Itu tuh by default dia udah punya kamus bahasa Inggris, terus ngasih saran harusnya ini phone bukan sih gitu. Atau kalau dia ngedetek bahasa Indonesia tuh sementara idenya bahasa Inggris, dia bakal ngasih tahu ini bahasa apa gitu, perlu diganti nggak gitu, ada kamus bahasa Inggrisnya. Oke, terus kita coba tulis bagian ini ya, baris kode yang ini, file person define person sama dengan person ya. Di sini ada name Rois, nama gua Rois, terus usia 28. Kemudian ini kan merah ya, berarti sisanya tuh anggap aja no label gitu ya, label gini. Wait, kayak dia masih minta, oh sorry ini ada yang kurang tadi. Gua ada define dua apa namanya tuh, dua kelas namanya sama gitu. Coba kita ganti ya, nggak apa-apa, nggak usah sesuai banget si agent. Nanti juga agentnya kalau disuruh ngecek dia bakal tahu maksud kita di sini ya. Nah ini apa lagi nih?
kita diminta untuk ngisi beberapa. Sebentar. Nah kalau bingung gini gimana? Ya udah kita minta aja si AI agentnya buatin kelasnya juga dong gitu ya. Buatin kelasnya juga dong untuk apa tadi ya, yang di atas itu apply, yang apply. Nah jadi siapa aja kalau di era AI gini tuh teman-teman bisa jadi programmer mendadak gitu ya, karena semua jadi serba cepat, bahkan belajar pun ada opsi akselerasi yang lebih menguntungkan kita gitu ya. AI di mana-mana saat ini lagi subsidi gitu ya, dapat gratisan gitu. Oke, nah ini kelasnya udah dibikinin, coba kita kopas ataupun tulis manual boleh. Teman-teman enaknya yang mana? Kalau gue sih kopas aja karena pelajaran kelas itu sebenarnya udah gue pakai ya di fase sebelumnya gitu. Nah ini lagi gue mau pakai people. Nah gini ya. Kemudian kalau kita lanjut lagi tuh tadi pembahasannya begini. Oke, person titik email, gue isi pakai email gue, roiskhoiron@gmail.com. Kemudian ada juga person. Kenapa pusing? belajar coding nggak usah pusing teman-teman, sekarang gampang banget gitu. Yang penting kita memang suka baca aja sih, karena AI di zaman sekarang tuh yang udah matang sih yang basisnya teks gitu ya, kayak ChatGPT gitu. Kalau yang sukanya visual ya boleh-boleh aja, banyak juga kan kayak Omniflash, model AI, Banana dari ya banyak ya, ada Sindance gitu ya, banyak banget pokoknya. Bantul Jogja, gua di Bantul ya guys. Udah gitu aja. Nomor telepon di sini. aduh sorry nomor telepon tuh integer, string juga kah, gue lupa tadi. String guys, sorry. Kita langsung wrap aja pakai string bla 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 gitu ya. Udah. Ini kalau cara manual. Emang iya, coba kita print ya, hasilnya apakah sama atau enggak. Oke, kita run scope function ya, kelas yang kita baru buat. Kalau ada yang masih bingung, boleh tanyain aja biar kita di sini diskusi ya, sharing gitu ya. Nah, ini udah keluar hasilnya person bla bla bla. Nah, coba kalau kita bikin pakai apply-nya gitu ya. Caranya gimana? Gue bakal bikin satu variable lagi, person 2 gitu ya. Gue bakal kasih nama Dion gitu ya. Kemudian yang kedua age-nya 29 gitu ya, atau 27 kali ya, 27. Ada adean gue. person 2 tadi caranya langsung titik apply kan ya. Nah gini, jadi ini udah ada di secara otomatis gitu ya ketika ngedefine kelas gitu ya, public class. Kalau data kelas gimana bang, bisa nggak? Nanti kita coba ya, atau dia tanya juga ke si teacher kita nih. Oke, apply pakai it gak sih tadi? Si parameternya. Langsung apply font gitu ya, font sama dengan, kemudian mana tadi, email gitu ya, email sama dengan dionkw@mail.com gitu ya. Oke. Terus address
Oke, addressnya tuh, ini bukan AI teman-teman, address aja dia kira nomor telepon gitu. Jadi kalau mau belajar kayak gini sebaiknya pakai apa namanya tuh, IDE yang belum keinstall per AI ya, biar nanti belajarnya nggak keganggu gitu. Oke, yang ini Solo, Jawa Tengah gitu. Kita coba print apakah hasilnya bakal sama ya. Yang atas email apa, 3 properti email address pun keisi. Kalau pakai apply juga harusnya keisi gitu ya. Coba kita run, enter. Oke, ngomong-ngomong tentang biaya AI tadi ya, sempat ke Stitch. Jadi banyak orang itu sibuk milih model AI, GPT, Claude, Gemini, dan model open source terbaru gitu ya. Padahal di perusahaan tuh biaya terbesar justru seringkali bukan berasal dari model AI gitu. Bang, faktanya di luar sana banyak yang apa namanya tuh, nge-PHK-in karyawan gara-gara ada AI. Terus berita terkini perusahaan yang nge-PHK karyawan mengalami kerugian besar gara-gara konsumsi AI sangat boros gitu kan. Kok abang bilang bukan berasal dari model AI? Iya teman-teman, untuk hari ini AI sangat membutuhkan energi yang besar. Tapi itu bukan berarti AI mati gitu ya. Di luar sana banyak pengembang factory pengembang chipset gitu ya, itu mulai melakukan research yang mendalam gimana caranya pokoknya efisien. Jadi AI gak bakal mati gara-gara boros listrik untuk saat ini gitu. Nah tapi sebenarnya apa bang yang jadi apa ya namanya itu ya, ya melainkan dari pipeline yang buruk sih kalau menurut gua. Jadi banyak AI engineer gak ngerti fundamental engineer, apalagi ngebahas tentang pipeline si AI agent gitu. Ya otomatis cara kerjanya bakal buruk gitu ya. Bisa jadi memori bocor gitu kan, data diproses berkali-kali, repetitif gitu. Otomatis ya token juga banyak yang terbuang gitu ya. Terus tool dipanggil berulang-ulang kayak MCP gitu ya, dipanggil berulang infinite gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Terus ada juga nih hari ini tuh kita apa namanya ya, akan meresolve hal-hal seperti itu, melihat bagaimana tadi ya kita modding di sini Kotlin sebenarnya sudah ngajarin solusi sejak lama melalui ya sequence and lazy evolution ya. Nanti ya setelah apa namanya setelah scope function kita bakal ke sana gitu sih teman-teman. Kita lanjutin lagi pembelajarannya gimana hasilnya. Nah di sini udah kecetak ya. Ternyata pakai apply itu fungsinya sama guys. Tinggal kitanya aja lebih suka yang mana, mau cara yang konvensional seperti ini atau pakai cara yang baru gitu ya, dari Kotlin disediain apply. Oke, kita balik lagi ke contoh kode yang sebelumnya. Nah, di sini ada juga let untuk null safety. Kita lanjut, berarti yang ini kita tandain. Kita udah belajar tentang penggunaan apply. How to use apply. HOF ya, HOF ya. Sorry, apply. Kok sorry apa tadi, scope function. Next kita bakal lanjut ke penggunaan let. Kita pisahin dulu. Sorry. How to use let for null label, null safety atau null aware ya. Null safety. Jadi
kalau kita lihat dari contohnya ya, di sini ada variable name, dia string dengan identitas nullable, jadi bisa nulis null gitu ya. Suatu waktu variable itu bakal diolah gitu ya, diolah dan biasanya kalau nggak pakai let, teman-teman bakal ketemu sama baris kode seperti if name tidak sama dengan null. Itu pengecekan aja ya. Kemudian state-nya apa. Kalau pakai let itu pendekatannya sama sebenarnya, cuma cara nulisnya aja lebih ringkas. Kelihatannya nggak biasa, tapi nggak masalah sih. Kita membiasakan aja, nanti juga bisa. Kita coba tulis ya. Ada file, ada name, kemudian dia string tipe nullable. Mirip ya, bahasa modern lain juga udah ada konsep nullable seperti ini. Ya sorry, di sini null bisa di define kayak gini ya. Atau pakai get apa tuh? Oh nggak usah. Oh jadi dia tuh mengibaratkan teman-teman ya, kalau belajar kalau kita pakai nullable tuh sering kali ditaruh di fungsi-fungsi pengambilan data. Bisa jadi fetching API gitu, ngambil data dari backend gitu ya. Kan backend tuh juga kadang beberapa kondisi nggak bisa nemu datanya gitu, emang kosong gitu. Kalau di define stream empty, takutnya diolah gitu kan di sisi front end. Jadi ya udah null label aja. Gak apa-apa bang, null empty aja. String empty aja sebagai nilai default. Itu balik lagi teman-teman, nanti ada API kontrak ketika kita bersinergi sama ya front end dan back end gitu ya. Kotlin ini bahasa pemrograman apa? Bisa di front end kayak KMP gitu ya, multi platform. Ada juga di back end di framework Ktor dan Spring Boot gitu ya. Nah, kalau di backend perlu nggak bang logika nullable kayak gini? Perlu tetap teman-teman, karena backend itu ada apa namanya tuh ya, koneksi ke database, di mana database bakal nge-return sebuah value. Kalau value-nya kosong ya udah, kan nanti backend bakal ngedefine itu kosong yang string empty atau yang beneran datanya nggak ada. Kalau datanya nggak ada biasanya di define sebagai null gitu. Oke. Ternyata fundamental engineering itu ini ya teman-teman, apa luas gitu ya, nggak cuma satu mengenal bahasa doang, tapi lingkungan pengembangan tuh kita harus paham gitu. Iya benar teman-teman, karena itu kalau digambarin secara besar gitu ya, sebuah software itu ada di production kalau benar-benar instrumen yang ada di pengembang developer gitu, development prosesnya itu sudah diorkestrasikan dengan matang gitu ya. So kalau zaman sekarang kan bang ada AI gitu ya. AI juga sama teman-teman. Ketika dia ngembangin apa namanya itu produk gitu ya. Ada AI agent coding gitu kayak Claude dan sejenisnya. Itu tetap ada konsep yang namanya itu orchestration juga gitu. Bedanya apa gitu? Kalau di AI itu mereka melakukan replikasi seorang profesional gitu, kayak gue sebagai PM gitu kok. Kalau di software house gitu ada PM-nya, terus ada product designernya, ada UX gitu. Nah, AI juga melakukan hal yang sama gitu. Ketika dibutuhkan spesialisasi untuk mendesain rancangan tampilan aplikasi juga sama, ada orchestration. Tapi statement yang perlu digarisbawahi itu profesi software engineer yang mulai bergeser gitu ya. Nah itu pelan-pelan kita nggak lagi nulis setiap baris kode atau apa namanya tuh drag and drop komponen di Figma gitu untuk desainer gitu. Nah tapi kita mulai mengorkestrasikan AI
yang ngelakuin itu semua gitu, termasuk nulis kode untuk kita gitu. Tapi ada satu masalah paling besar, kalau kamu nggak paham gimana pipeline datanya bekerja gitu, AI itu ya hanya akan mempercepat ke ya bug muncul sebenarnya, bug yang bakal muncul gitu, yang bakal ya karya yang kamu buat gitu. Dan konsep sederhana seperti apa namanya tadi ya, kita sempat ada sequence lazy evaluation, itu menjadi pembeda engineer biasa dengan engineer yang mampu ngebangun AI agent. Oke, kita lanjut lagi biar nyampe nih ke yang gua maksud tadi ya, sequence sama lazy. Kita selesaiin dulu yang bagian let. Gua rasa sih ini nggak masalah ya teman-teman. Pemahamannya yang biasanya pakai if name tidak sama dengan nol, maka lakukanlah gitu ya, print. Kalau mau pakai cara yang lebih singkat gitu, pakai print ln, kemudian apa tadi, name, kok let itu nggak ngebalikin data ya, makanya gini aja, let itu ngasihnya this, ngasihnya it gitu, bukan this, langsung print. Kalau dicetak dua-duanya jalan ya. Dua-duanya nggak ada isinya malah. Dion, sorry, name, persen dari ya benar. Kalau kita nulin gimana nih? Itu tadi kalau ngambil data ya dari model. Kalau nggak ngambil dari data alias nul, apa hasilnya tuh nggak muncul gitu ya, nggak bakal masuk ke block state true, dan nggak bakal masuk ke block state late gitu ya, karena dia nol, dia berhenti. Itu yang disebut null safety, nggak dieksekusi gitu, nggak nimbulin error nantinya. Next apa nih, balik lagi ke teacher agent. Selain let ada juga also, ini cocok untuk logging atau efek samping untuk ngecek ya teman-teman ya. Contoh, kadang kita gak yakin name itu kosong atau enggak sih gitu. Gue pengen ngecek supaya gue tahu apa yang bakal gue lakuin di baris kode berikutnya gitu. Nah di sini bisa kita pakaiin also print juga bisa. Kita print aja print aja sih, nanti muncul juga. Kalau ini gue balikin dulu ke yang ada isinya di person 2 name, person 2 titik name. Nah kemudian kita run. Si also ini bakal munculin gitu ya efek bahwa ada Dion di sana. Tapi kalau nol gimana nih? Kita harus treatmentin juga si also ini dengan apa tadi, assign ya. Assignnya apa ya? Assignnya apa ya? Kalau dicontohkan dia integer ya. Atau kita pakai integer aja deh sebagai ini acuan. Sorry, gue balik lagi tadi kemana? Di sini ya. Balik lagi ke sini ya. File nums, mau table of list, pastinya integer yang gue pengenin, bla bla bla. Kemudian nums also print isinya. Setelah di print, gue juga mau pakai scope function namanya add gitu. Nah ini scope function yang ada di object list gitu ya. 4 kemudian 5. Berarti cuma bisa 1. Kalau mau 2 pakainya add all gitu. Nah gini ya.
Salah apa nih? Kalau itu tuh apa tadi isinya? Coba kita deketin. Oh, mutable list. Collection. Ya berarti array of aja. Array list of 4, 5 gitu. Dah. Nah, kalau kita cetak di akhir, noobs, ekspektasi gua sih semuanya sampai 5 gitu. Nah kan udah masuk ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi also itu kita pakai untuk logging sebelum kita melakukan tindakan apa gitu ya. Gue pengen tahu nilai sebelumnya apa. Nah 1, 2, 3 ini nilai sebelum gue tambahkan add all scope function dari list. Bisa nggak bang apa namanya tuh dipisah aja gitu, dipisah biar nggak nyatu sama also? Boleh, tinggal gini aja sih, akan sama aja. Kalau di run lagi juga sama aja hasilnya. Itu kalau also. Nah kita udah belajar tentang apply itu mirip-mirip manipulasi, assignment gitu ya, coba mengisi gitu ya. Kalau let itu ngecek dulu apakah dia nullable gitu ya. Kalau safety dari null, dia bakal eksekusi kode blok yang ditentukan. Kalau also kita bisa ngecek dulu before dan after. Ngapain bang pakai also, kan kita bisa print aja langsung si noobs-nya gitu sebelumnya. Boleh juga nih teman. Jadi kemudahan seperti ini tuh Kotlin hadirin buat ya teman-teman lebih mudah baca yang mana gitu aja sih. Kalau programmer transisi dari bahasa lain kemungkinan sih bakal pakai yang ini ya, simple aja, hasilnya juga sama aja gitu. Tapi ya ini karena kita lagi belajar Kotlin ya, kita mengenal terlebih dahulu semua apa aja sih yang ada di Kotlin untuk scope function. Next, tadi udah sampai also. Setelah also ada run guys, run tadi ada run gak ya contohnya? Belum dijelasin yang run. Nah di sini ada aturan praktis, let itu it, let sama also it. Kalau apply run with itu pakai this objek hasil. Oh kalau run itu nge-return, with juga nge-return. Coba gue pengen tahu kalau bener nge-return, gue bakal nulis false result. Harapannya sih ini nge-return. Noms apa pakai run atau with ya? Run aja. Kemudian di sininya ada this, this, kemudian halo ini, wah influencer juga nih Mas Chris, thank you. Nah kalau di sini kita belajar Kotlin untuk run ya, run itu nge-return konfigurasi perhitungan. Oke, misal gua kaliin 2 gitu, terus jangan lupa return, gitu nggak sih? Nah gitu ya, coba x apa nih, this sebentar. Oh this-nya tuh nums-nya ya. Oh sorry teman-teman, berarti yang dia maksud tuh gini kali, 4, 5, 6 ya, belum spesifik. boleh ya sorry. Oh gini dong, berarti ketika di print resultnya harusnya sampai 6 sekarang. Oke, scope function. Sorry. Scope function. Dia true doang. Sorry. Ini maksudnya gimana ya? Run tuh
as it receive and return its result. This value as its receiver and sering dipakai untuk blok. Dia ngembaliin nilai R. Kita coba minta si teacher. Saya coba mengaplikasikan run, tapi pemahaman saya sepertinya keliru karena output bukan angka 1 sampai 6, justru mencetak bool true gitu ya. Cek kode di apa nih namanya, scope function, enter. Pertanyaan yang bagus. Kamu baru saja menemukan perbedaan paling penting antara scope function dan ini momen ya aha banget sih. Malah ngasihin jeruk ekspektasinya, efeknya jalan tapi returnnya true bukan list. Kayaknya ada tulisnya nggak sih? Enggak juga sih. This unknown tapi returnnya true bukan list. Ini kunci pemain. Run itu hasil lambda add 6 sama the true. Tapi kenapa jadi boolean? Dia ngecek guys. Oke, kita tahu ya sekarang ya. Run itu mengeksekusi nums-nya. Terus eksekusi yang dilakukan itu error atau enggak gitu. Ada error atau enggak. Maka kalau enggak ada error dia bakal bernilai true. Kalau kita print hasilnya juga print ln nums. Oke, gue ngerti guys. Nah kan, dia udah masuk sebenarnya guys. Jadi kita mau ngelakuin apa aja gitu di sini bebas gitu. Dan itu bakal ngerubah dianya sendiri gitu ya. Sementara yang result ini dapat laporan bahwa apa yang di run di dalam sini itu berjalan dengan baik. Gitu. Kalau pengen fast gimana? Kira-kira bisa nggak ya? Atau any gitu ya? Nggak bisa ya? Gimana ya caranya biar error ya? Ya harusnya kalau error nanti di sini bakal keluar false. Ya, oke, kita lanjut lagi penjelasannya gimana. Kalau apply justru dia ngembaliin nilai. Emang iya? Apply itu ngembaliin nilai ya? Coba lihat lagi ke atas. Iya dong, kan ditampung di persen 2. Yes, I see. Terus apa lagi? Oke, berikutnya gue mau nyoba yang with. Jadi with itu penjelasannya apa ya? With mana tadi? With mana guys? Kenapa apply istimewa? Di atas ya. Nah, yang ini. With hasil sama dengan tapi bukan extension. Ya ada scope extension, ada extension function juga sih kalau nggak salah. Atau scope extension ya, gue lupa istilahnya. Coba kalau with gimana nih? File result 2 sama dengan nums with nggak ada di nums. Kalau di name tadi variable name apa ya? Nama doang ya. Nama karena dia nullable harusnya gini. Kemudian with nggak ada juga. Gimana cara pakainya gitu ya?
kita minta contohin aja langsung ya. Bagaimana dengan penggunaan with? With itu saudara kembaran, bedanya cuma cara manggilnya. Kalau dia langsung guys ya. Coba files result 2 sama dengan with. Receivernya T ya, mouse receivernya yang bakal nerima. Terus of the functionnya kita isi dengan this add 7 comma this. Ada yang kembaliin aja sih, gak usah buat tidak gini, harusnya gini aja udah cukup. Kalau kita print ln result 2, coba apa hasilnya guys. Sama print satu lagi yang nums, enter. Oke, tuh kan nambah ya, sama aja, sama kayak with, sama kayak run gitu ya. Oke, paham. Oke, next kita belajar apa lagi nih? Dia bilang with baca natural with person lakukan ini cocok untuk grup operasi yang tidak butuh return. Coba tebak output ini ya, hasilnya harusnya hasil di sini true, kemudian cetak 1 2 3 4 5 sum. Kalau sum ditambahin dong semuanya ya. Jangan di sini deh sumnya, karena dia cuma sampai 5. Di sini aja 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 15. Bener gak ya? 4 ditambah 6 tambah 15. Nah, dia bilang total numbers ya, harusnya sih numbersnya sekian. Totalsnya tuh bisa ini ya, this sum. Jadi ini ya, kalau di ujungnya berupa sebuah function. Kalau ada yang bingung ya, boolean. Kalau nggak diapa-apain dia ngembalin boolean, tapi kalau ditambahin sum average juga sama, bakal double ya. Oke, paham. Ya. Oke, I see. Berarti yang bakal keluar di sini adalah 15. Gitu kali ya. Oke, hampir, tapi ini justru momen penting. Kamu masih memikirkan hasil 15. Yang benar 15 dan 1 2 3 4 5. Oke. Run dan wait kita udah belajar maksudnya apa. Ya, Kotlin ini enaknya bahasanya disederhanain ya. Enggak kayak programmer banget jadinya. Mirip sama Python mungkin ya. Bahasa-bahasanya tuh manusiawi. Lanjut lagi. Paham kan bedanya? Ya, paham. Ya, paham.
kita rewind lagi, apply itu untuk mengisi data, coba mengisi data. Kalau let itu membiarkan apabila tidak menimbulkan error. Kalau also itu biasa dipakai buat ngecek terlebih dahulu before after. Kalau run sama with itu mirip, cuma beda sintak aja. Hasil akhirnya apa? Kalau dia nggak memanipulasi data alias cuma dia cuma memanipulasi data dan blok state terakhir tidak memiliki orientasi return gitu ya. Tadi sum itu orientasi returnnya integer, maka result yang didapat bakal bukan boolean lagi, tapi nilai dari fungsi terakhir gitu ya. Ya paham gitu aja ya. Kita bakal lanjut lagi ke harusnya sih masuk ke sequence dan lazy evaluation gitu ya. Kita tunggu. Oh iya, kalau teman-teman pakai coding school gitu ya buat belajar, nanti tuh teman-teman bakal dikasih handbook ya. Handbook tuh kayak apa sih yang udah dipelajarin nih, contoh nih dari atas sampai bawah, sampai gue belajar terakhir nih let ya, scope function. Di sini bakal dikasih catatan. Enak gitu buat nanti misal pindah deh dari model model A Big Pickle ke DeepSeek gitu ya, gampang aja, nggak usah harus ulang belajar dari awal, cukup buka aja, rewind, dan sudah nanti muncul jejak terakhir. Oke, ini udah ke update. Next kita bakal diajak ke sequence and lazy evaluation. Oke, sebelum gua lanjut, gua mau nge-state sesuatu ya teman. Jadi di era AI itu banyak banget orang yang khawatir tentang gimana nih kita masih bakal bertahan nggak programmer gitu. Banyak quotes di luar sana di era AI programmer yang bakal bertahan itu yang nggak kena layoff gitu ya, yang bisa ngemanfaatin AI gitu. Masalahnya memanfaatin AI itu nggak sesimpel itu gitu ya. Kamu bisa nge-prompt nanti kode keluar gitu ya, bisa dijalanin gitu. Enggak, justru menurut gue engineer yang bertahan itu AI memang mempercepat proses menulis kode, tetapi AI itu enggak menghapus kebutuhan akan engineer yang memahami bagaimana kode bekerja gitu. Justru sekarang nilai seorang engineer itu ya bergeser gitu, bukan lagi siapa yang paling cepat ngetik ya kayak gini gitu kan, lambat banget kalau gitu. Lihat proses kita belajar, namanya juga belajar gitu. Tapi siapa yang mampu merancang aliran ya flow data gitu ya, aliran data yang paling efisien gitu. Dan ya sore ini atau siang ini kita bakal belajar tentang scope function, sequence, lazy evaluation. Itu semuanya tentang flow data teman-teman ya. Apakah data itu bakal dimanipulasi dengan apply, let, also kalau di Kotlin ya. Gitu teman-teman. Jadi stay learning supaya teman-teman di era AI ini benar-benar menjadi engineer yang bisa dinilai dengan value dari diri teman-teman, bukan dinilai dari value si AI-nya gitu ya. Bukan dari value si AI-nya saja gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada sequence and lazy evaluation. Apa nih? Ini konsep optimasi performa. Kapan data diproses langsung, kapan ditunda. Masalahnya adalah ketika scope function seperti map dan filter pada list memproses semua elemen sekaligus. Contoh nih ada baris kode array 1 sampai 1 juta angka merupakan list itu ya. Integer dia akan ditampung di di result dari hasil olahan filter angka 1 sampai 1 juta di modular 2 yang menghasilkan 0, otomatis separuhnya ya harusnya ya, 500.000 gitu ya. Kemudian dimanipulasi
dikalikan 10. Oke, gua ngerti. Jadi kayak 2 itu modular 2 gak? Iya, modular 2 berarti diambil tuh 2-nya. Terus 2-nya dikali 10. Jadi 20. Startnya pasti 20 gitu ya. Coba kita langsung eksekusi aja ya. Kita bikin dulu file Kotlin, kemudian apa tadi namanya tuh, lazy sequence dan lazy eval gitu ya. Dan fun main di sini kita punya variable numbers. Oh sorry, itu bukan dari AI ya teman-teman, tapi itu dari si IntelliJ-nya. Hingga gitu. Ini rank ya teman-teman. Kemudian kalau 1 juta begini tulis. Kalau di print ini bakal gede banget, jadi jangan dulu. Kita bakal filter dan mapping, ditampung di sebuah variabel. Bisa nggak Bang? Nggak usah ditampung di variabel, di numbersnya aja. Bisa kayak tadi lagi gitu. Numbers pakai apa tadi? Bukan let also apply sama apa ya? Gua lihat dulu ke atas. Run ya kali ya. Ya run aja. Run. Kemudian it. Nah, kita bakal filter. Kok it ya? This filternya apa ya, modul 2 sama this filter it dikali 10 tadi ya contohnya. Apa tadi bilang? Eco filter. Sini map manipulasi. Nah kalau di print dan terus numbers. Coba kita run sequence lazy. Banyak banget. Wah, saking banyaknya. Kita ambil contoh yang sedikit aja ya. Nggak nyaman buat pembelajaran. Kok nggak dikali Bang? Hasilnya masih sama kelihatannya. Iya ya. Kenapa ya? Gue balik lagi tadi guys. Coba kita kembalikan this to list gitu ya. Kalau this to list kita berarti butuh false result buat nampung apakah arraynya bahkan gitu ya, result. Coba lagi. Sama aja, mungkin kita nggak usah pakai ginian lagi ya, langsung aja tuh filter ke map. Gue kira bakal masuk, harusnya sih masuk ya, kenapa enggak ya? Oke, kemudian tulis. Nah ini harusnya begini sih hasilnya. Kenapa enggak jalan ya? Oke. Terus ada juga sequence, proses elemen satu persatu secara lazy. Yang ini yang lazy,
Kalau yang ini yang sequence, kita lihat cara yang sequence apakah ada perbedaan. Numbers as sequence, kemudian ya sama ininya. Kemudian kita print. Sama juga. Terus apa bedanya? Kita balik lagi ke definisinya dulu ya teman-teman, barangkali ada yang ketinggalan. List pemrosesan semua elemen. Sequence solusi. Sequence solusinya proses elemen satu persatu secara lazy. Map dan filter memproses semua elemen sekaligus. Maksudnya tuh manipulasinya tuh serentak gitu ke semua indeks item. Kalau yang yang sequence dia bakal dipanggil secara sekuensi satu-satu berurutan, berubah gitu ya. Coba kita konfirmasi, validasi dulu ke AI. Oh, saya mengerti ketika kita menggunakan sequence, maka filter dan map dilakukan secara berurutan satu per satu, berbeda dengan yang tanpa sequence. Hal itu dilakukan secara serentak pada semua item di seluruh indeks di satu waktu. Namun aku pengen nanya, apa sih kasus yang tepat untuk kita menggunakan sequence dibanding sebaliknya. Contoh di backend gitu ya. Pasti nanti ada kaitan sama resource ya, memori, pemrosesan. Kalau ini udah clear, kita bakal lanjut ke fase 3 gitu ya teman-teman. Oke, kita baca lagi. Oke, pemahaman kita tepat ya teman-teman. Jawabannya bukan hitungan elemen, tapi hitungan operasi yang terbuat. Aturan praktis, pakai sequence kalau data besar. Jadi ya balik lagi, kita di pemrosesannya nggak sekaligus, jadi nggak makan resource besar. Bisa saja tadi ngakibatin memori leak gitu ya, memori bocor gitu ya. Nah itu balik lagi tuh kaitannya sama AI tadi. Kalau kita ngatur pipeline yang nggak benar gitu ya, memang kalau bikin AI agent tuh kita nggak tahu ya Kotlin udah ngeluarin atau enggak, tapi setahu gue Google udah ngeluarin frameworknya ya. Yang gue tahu justru Autogen dari Microsoft. Nah, coba ya, gue bakal search. Di sini ada. Halo. Sorry, wait.
Nah, ada autogen namanya. Itu jadi kalau teman-teman pakai Claude atau apapun itu bahasa pemrograman AI agent tools gitu, agentic tools. Nah, salah satunya mungkin ada yang pakai Autogen, itu pakainya Microsoft gitu ya, framework. Ada juga yang dari Agentic SDK Google, namanya apa ya, gue lupa. Google ADK. Nah, ini dia juga sama pakai beberapa bahasa sih harusnya ya. Ada Python, TS, Go, Java, Kotlin. Nah, di sini teman-teman, kita sekarang udah terbuka ya, pemahamannya kenapa kita harus belajar engineering di era AI gitu ya. Kalau kasusnya tentang memori bocor kayak tadi gitu, pipeline-nya berarti kita keliru melakukan eksekutor terhadap task si agent. Keren kan teman-teman belajar bareng apa namanya tuh, channel coding Skui, dan ya itu baru satu hal gitu ya, tentang kenapa di era AI agent kita perlu memperkuat fundamental engineering. Ya balik lagi teman-teman, efisiensi di era AI itu menjadi acuan penting gitu ya kita belajar. So balik lagi, gue bakal kasih quotes opening. Jadi 5 tahun lalu kita itu ngabisin waktu berjam-jam nulis kode gitu ya. Hari ini AI nulis dalam hitungan detik. Tapi ada sesuatu yang tidak berubah. Ya, setiap sistem AI itu tetap hidup dari pipeline gitu ya, istilahnya pipeline. Ada data masuk, ada data yang ditransformasikan kayak tadi ya, ada manipulation, filter, apply, let, dan lain-lain. Tools yang dipanggil gitu ya, dari mulai tools web fetching gitu, ataupun input output, create and read file gitu ya, data gitu. Dan memori ujungnya ya diperbarui secara berkala untuk suatu keputusan yang akan dibuat oleh AI, predictable gitu ya, yang bakal jadi sebuah output dikirim ke teman-teman. Anehnya, seluruh pola berpikir itu sudah lama diajarin. Contohnya di Kotlin ini gitu ya, melalui scope function, misal sequence dan lazy evaluation. Dan ya hari ini kita udah tahu gimana belajar Kotlin, dan kita juga menyadari belajar cara berpikir seperti ngoding ini merupakan fundamental atau bekal atau value dasar seorang AI engineer. So, thank you yang udah nemenin sampai 1 jam sesi live kita hari ini. Thank you. Jumpa lagi di sesi live berikutnya, and yeah, see you.